muayyan ke sholat sunnah muayyan yang lain. Mengubah niat sholat sunnah muayyan ke sholat sunnah muayyan yang lain. Kalau tadi sebelumnya merubah niat sholat sunnah muayyan ke sholat mutlak, sunnah mutlak, maka ini jawabannya boleh. Dengan alasan sholat sunnah mutlak ini sudah terkandung ke dalam sholat sunnah muayyan. Nah sekarang ini merubah sholat sunnah muayyan, niat sholat sunnah muayyan ke sholat sunnah muayyan lagi, maka jawabannya boleh atau tidak? Jawabannya nggak boleh. Jawabannya apa? Tidak boleh. Seperti contoh seorang sedang mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya kan? Dia sedang mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Dengan niatan nanti setelah selesai sholat tahiyatul masjid, dia lalu sholat sunnah sebelum subuh. Nah, baru setelah itu sholat sunnah, baru setelah itu sholat, terpecah langsung konsentrasi saya. Setelah itu baru sholat subuh bersama imam. Ya. Makanya kemarin ditanya santri, Ustaz, bagaimana cara kita untuk fokus dalam belajar meskipun ada gangguan? Ana jawab nggak bisa. Ya, ana jawab nggak bisa. Harus dihilangkan gangguannya dulu, baru bisa fokus belajar. Kalau yang mengganggu itu adalah teman, maka jauhi teman yang seperti itu. Kalau yang mengganggu itu adalah pikiran, maka segera hilangkan pikiran dari apa? Pikiran yang akan mengganggu konsentrasi kita, seperti itu ya. Baik, kita kembali ke sini. Jadi dia pertama niat sholat sunnah tahiyatul masjid. Dengan niatan setelah selesai sholat tahiyatul masjid, dia akan mengerjakan sholat sunnah sebelum fajar. Karena ini keutamaannya besar. Sholat sunnah sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Khairun minad dunya wa fiha. Lebih baik dunia dan seisinya. Nah, tapi ternyata ketika dia sedang mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid, ya kan, muayyan ini karena ada sebabnya dia masuk masjid sehingga dia disunahkan untuk mengerjakan tahiyatul masjid 2 rakaat. Ternyata imam datang. Ternyata imam apa? Datang. Nah, kemudian setelah itu karena dia ingin mendapatkan takbir bersama imam, dia juga ingin mendapatkan sholat sunnah fajar. Akhirnya dia merubah niatnya dari sholat sunnah tahiyatul masjid menuju atau diganti dengan sholat sunnah sebelum fajar. Maka ini tidak sah. Tidak boleh dan tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena sholat yang pertama, sholat tahiyatul masjid tidak sah. Kenapa? Karena dia memutus niat sebelum sholatnya selesai. Dia sekarang misalnya sedang tahiyat akhir. Lihat imam datang, imam udah datang ini. Akhirnya dia rubah niat menuju sholat sunnah sebelum fajar, sebelum sholat subuh. Maka dia memutus niat dari sholat tahiyatul masjid, diputus menuju sholat sunnah sebelum fajar, sebelum subuh. Maka sholat tahiyatul masjidnya di sini batal karena apa? Karena diputus niatnya. Itu yang pertama. Kemudian sholat sunnah sebelum fajar ini juga batal, nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia mulai niat sholat sunnah sebelum fajar ketika duduk tahiyat akhir. Di sini paham atau bingung? Paham? Bapak-bapak paham nggak? Paham, alhamdulillah. Insyaallah. Kemudian kita lanjutkan. Ini tidak boleh dan tidak sah ya. Kemudian yang keenam adalah merubah dari niat sholat sunnah mutlak ke sholat sunnah muayyan. Saya ulangi. Merubah dari niat sholat sunnah mutlak ke sholat sunnah muayyan. Tapi ana akan jelaskan apa itu sunnah mutlak dan apa itu sholat sunnah muayyan supaya antum tahu yang baru datang. Jadi sholat sunnah muayyan, ya, sholat sunnah muayyan. Yang namanya muayyan itu yang ditentukan niatnya, yang ditentukan begitu ya. Artinya itu adalah sholat sunnah yang ada sebabnya. Misalnya antum sholat sunnah sebelum duhur, qobliyah. Karena itu namanya sholat sunnah muayyan atau mutlak? Muayyan. Kenapa? Ada sebabnya. Kenapa kamu mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum duhur? Ya karena saya mau sholat duhur. Nah ini menunjukkan ini sholat sunnah muayyan karena ada sebabnya. Sholat sunnah tahiyatul masjid, masuk masjid sholat 2 rakaat. Ya.
Kenapa kamu sholat 2 rakaat? Iya, karena memang sebab saya sholat 2 rakaat adalah karena sebab saya masuk masjid. Maka ini namanya sholat sunnah muayyan. Jadi sholat sunnah yang ada sebabnya, itu sholat sunnah muayyan. Terus apa itu sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah mutlak itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan tanpa ada sebab. Kenapa kamu mengerjakan sholat? Loh kok banyak banget kamu mengerjakan sholat sunnah? Apa itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam terus sampai banyak banget? Ya sudah, saya sholat sunnah mutlak. Tujuannya ingin dapat pahala sudah. Oh, sholat sunnah mutlak, iya. Terus ya udah, pokoknya saya sholat terus supaya saya bisa mengumpulkan pundi-pundi pahala. Nggak ada sebabnya. Dia bukan sholat karena qobliyah zuhur atau ba'diyah, qobliyah atau ba'diyah sholat fardu, bukan. Dia juga bukan sholat setelah wudhu. Dia juga bukan sholat sebelum ketika masuk masjid. Jadi tidak ada sebabnya. Ini namanya sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah ingin dapat pahala, udah itu. Nah, itu sholat sunnah mutlak. Yang keenam di sini adalah merubah niat dari sholat sunnah mutlak ke sholat sunnah muayyan. Jawabannya boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Dengan alasan yang tadi kita sebutkan. Dua-duanya nggak sah karena apa? Yang pertama memutus niat sebelum selesai sholat sunnah mutlaknya itu. Kemudian yang kedua sholat sunnah muayyan itu nggak sah juga karena memulai niat sholat sunnah muayyannya itu ketika apa? Di tengah-tengah dia sedang sholat, bukan di awal. Kan kita tahu bahwasanya niat itu harus di awal. Ketika dia takbir Allahu Akbar, hadirkan niat dalam hati. Atau sebelum takbir, saya mau sholat duhur 4 rakaat, Allahu Akbar. Nah, itu di awal niat, di awal sebelum sholat. Tapi kalau di tengah-tengah tentunya nggak boleh. Ya, taib. Itu sholat sunnah mutlak ke sholat sunnah muayyan, jawabannya nggak boleh dan nggak sah. Kalau sholat sunnah muayyan dirubah ke sholat sunnah mutlak, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Oke, berarti memperhatikan ya. Nomor 7. Selanjutnya adalah merubah niat dari menjadi imam atau merubah niat dari imam menjadi makmum, ya. Merubah niat dari imam menjadi makmum. Merubah niat dari apa? Dari imam menjadi apa? Makmum. Boleh atau tidak? Kalau merubah niat dari makmum menjadi imam, jelas boleh lah ya. Itu yang sering kita lakukan. Kadang kalau imamnya kebelet misalnya kamar mandi atau batal, maka otomatis dia langsung pergi. Nah, orang di belakangnya itu maju menjadi imam. Berarti otomatis dia merubah niat dari makmum menjadi apa? Imam. Nah, sekarang kebalikannya. Orang yang awalnya menjadi imam dirubah niatnya menjadi makmum. Tiba-tiba dia mundur. Nah, yang depan suruh maju. Saya nggak tahu kenapa sebabnya. Ya. Mungkin karena dia merasa, oh Masya Allah ada misalnya ada ustadz yang hafalannya 30 juz plus punya sanad misalnya. Akhirnya dia merasa bahwasanya dirinya kurang pantas menjadi imam. Ada yang lebih berhak jadi imam, akhirnya dia mundur. Dan ngasih kode supaya orang yang punya sanad tadi, atau seorang yang sudah hafal 30 juz, sudah paham Al-Quran, dia suruh maju menjadi imam. Boleh atau tidak yang seperti ini? Masa bingung, Pak? Oh, bingungnya maksudnya belum tahu jawabannya, bukan nggak paham permasalahannya. Tapi gambarannya paham. Baik, jawabannya hukumnya yang belum tahu. Maka jawabannya boleh berdasarkan ya hadis yang terkenal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Aisyah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit ya, beliau sakit parah, pingsan seperti itu, memerintahkan Abu Bakar untuk apa? Menjadi imam ketika itu ya. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai sadar dan kuat untuk bangkit berjalan menuju masjid, Abu Bakar mendengar suara gerakannya Rasulullah. Ya, Rasulullah melangkah menuju tempat imam. Yang ketika itu ada Abu Bakar. Kemudian yang dilakukan Abu Bakar adalah ketika itu langsung apa? Yata'akhkhar, mundur. Ya, mundur. Beliau mundur. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat dan mengatakan kum makanaka, tetap berdiri di tempatmu, kata beliau.
Kemudian Rasulullah sholat sambil apa? Duduk karena beliau lagi sakit. Nah, di sini Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau merubah niat dari imam menjadi makmum. Dari imam menjadi apa? Menjadi makmum. Dia yang awalnya mengimami para sahabat yang lain, kemudian ketika Rasulullah datang, nah kemudian setelah itu beliau berniat menjadi makmum, bermakmum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, baik. Itu boleh ya. Dari niat imam menjadi makmum. Kemudian yang selanjutnya, min mu'tammin bi imamin ila mu'tammin bi imamin akhar. Merubah niat dari bermakmum kepada satu imam ke bermakmum kepada imam yang lain. Ya. Merubah niat dari bermakmum kepada seorang imam ke bermakmum kepada imam yang lain. Paham di sini? Jadi imamnya ganti. Jawabannya boleh atau tidak? Jawabannya jelas boleh. Ini masih ada kaitannya dengan apa? Misalnya imam yang misalnya batal ke kamar mandi, lalu yang jadi makmum maju ke depan, otomatis dia sekarang jadi imam. Nah, makmumnya ini otomatis yang awalnya berimam kepada yang imam yang pertama, tentunya berubah menjadi imam yang kedua di sini. Dan ini jawabannya apa? Jawabannya apa? Boleh. Kemudian yang selanjutnya, merubah niat dari makmum menjadi imam. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Merubah niat dari makmum menjadi imam. Karena seandainya tadi imam yang batal wudunya, kemudian ngasih kode supaya orang makmum yang di belakangnya suruh maju ke depan, dan ini boleh ya. Ini boleh. Dan ini sudah sering ya terjadi di masjid-masjid. Kemudian yang selanjutnya adalah min munfaridin ila imam. Merubah niat dari sholat munfarid atau sholat sendiri menjadi imam. Merubah niat dari sholat sendiri menjadi apa? Menjadi imam atau ke imam. Merubah niat dari sholat sendiri menjadi imam. Jawabannya boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Fayajuzu ka'an yusalli ar-rajul munfaridan fayati ilaihi akharu fayatammu atau fayatamma bihi. Berarti seorang misalnya dia sholat sendiri. Kemudian datang orang lain nepuk pundaknya, ngasih kode supaya ini saya pengen sholat berjamaah bersama kamu. Maka ketika itu orang yang sedang sholat sendiri langsung rubah niatnya menjadi imam. Seperti itu. Baik. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 11. Nomor berapa? 11. Min imamin ila munfaridin. Merubah niat dari imam menjadi munfarid atau munfarid sholat sendiri. Ya. Merubah niat dari imam menjadi apa? Munfarid sholat sendiri. Jawabannya boleh atau tidak? Hah? Oh, kalau zamannya bubar, ya. Jawabannya boleh. Betul, Pak? Ya. Misalnya sholatnya panjang banget. Ya kan? Orang-orang kampung nggak tahan sholat terlalu lama. Capek kakinya ya, pegel. Akhirnya apa? Pada bubar, masing-masing pada pulang. Hanya dia apa? Tinggal sendirian. Maka ketika itu dia apa? Dirubah niatnya jadi imam jadi apa? Munfarid. Ini jawabannya boleh. Betul, Pak ya? Baik. Kemudian yang nomor 12. Nomor 12. Merubah niat dari makmum
menjadi munfarid. Yang awalnya dia bermakmum kepada seorang imam, lalu setelah itu dia rubah niatnya pengen sholat sendirian. Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Jawabannya nggak boleh kalau tidak ada udzur. Ya. Jawabannya tidak boleh kalau tidak ada udzur. Kalau ada udzur maka boleh. Misal seorang sudah kebelet banget, ya sudah kebelet, dan ini tinggal at-tahiyat akhir ini, ya. Maka ketika itu dia langsung boleh diputus, ya kan, niat makmumnya dia, niat berimamnya dia atau bermakmumnya dia menjadi sholat sendiri. Atau yang kedua misalnya imamnya terlalu panjang sholatnya, maka ketika itu dia boleh untuk memutus niatnya dari bermakmum menjadi sholat sendirian karena ada udzur. Atau dia lagi sakit, dia berusaha kuat untuk sholat di belakang imam, tapi ternyata imamnya terlalu lama, membuat dia capek, yang menyulitkan dia lah, ya kan, membuat dia berat. Akhirnya apa? Dia boleh ya untuk memutuskan niat dia bermakmum menjadi apa? Sholat sendirian supaya cepat salam, seperti itu. Jadi ini ya, ketika apa? Memang ada udzur ya. Kalau tidak ada udzur maka tidak boleh. Masih berkaitan masalah niat adalah tentang permasalahan apakah boleh perbedaan niat antara imam dengan makmum. Apakah boleh perbedaan niatnya imam dengan apa? Makmum. Satu hal yang telah disepakati para ulama adalah bahwasanya seorang makmum itu wajib mengikuti imam, baik dalam gerakan ataupun niat. Baik dalam gerakan yang zahir, yang nampak, sujud, ruku, takbir, itu nampak, ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak terlalu nampak, seperti misalnya ya, bangkit dari ruku, imamnya lepas tangan, ya kan? Jamaahnya sedekap misalnya. Ya. Meskipun dalam masalah ini yang disepakati para ulama harus diikuti. Jadi baik masalah perbuatan yang zahir ataupun non zahir, yang tidak zahir, yang tidak nampak, ataupun bahkan dalam masalah niat. Itu hukum asalnya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah khilaf para ulama tentang apakah boleh niatnya makmum itu berbeda dengan niatnya imam. Dan pendapat yang kuat adalah yang mengatakan bahwasannya itu boleh. Boleh seorang makmum sholat di belakang imam yang niatnya itu beda. Karena tidak ada syarat samanya niat antara imam dengan makmum, itu bukan syarat sahnya sholat, maka seperti itu tetap sah sholatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia memang sholat, ya kan, misalnya bermakmum, dan dia misalnya sholat maghrib, ya dia akan mendapatkan jamaah sholat maghrib bersama jamaah, ya, bersama apa? Bersama jamaah. Adapun hadis yang mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam dijadikan untuk diikuti, wala fala takhtalifu alaihi, kata Rasul, maka jangan kalian menyelisih imam. Maka jangan kalian menyelisih apa? Menyelisih imam. Maka yang dimaksud di sini adalah kita wajib mengikuti imam pada gerakan-gerakan yang nampak, yang zahir, jelas. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW setelah itu mengatakan apa? Fa idza raka'a farka'u. Apabila imam ruku, maka rukulah. Apabila imam bangkit dari ruku, maka bangkitlah. Apabila imam sujud, maka sujudlah. Nah, ini yang disuruh untuk diikuti. Perbuatan-perbuatan yang apa?
perbuatan-perbuatan yang zahir, yang nampak jelas. Ya. Seperti itu. Adapun perbuatan-perbuatan yang itu bukan zahir, misalnya seseorang tadi kita contohkan, ya. Orang setelah bangkit dari ruku, dia pengen tangannya sedekap. Dengan imamnya apa? Turun tangannya. Maka ini enggak masalah. Ya, tidak masuk pada larangan hadis ini. Atau orang yang berpendapat bahwasanya sholat fardu yang 2 rakaat, maka tahiyat akhirnya adalah duduk di atas lantai. Ya kan? Duduk di atas apa? Duduk di atas lantai. Kemudian ternyata imamnya berpendapat bahwasanya sholat fardu yang 2 rakaat duduknya harus apa? Di atas kaki. Paham maksud saya? Nah, maka ini enggak masalah. Imamnya harus duduk di atas kaki. Kalau makmumnya berpendapat bahwasanya enggak, harus duduk di atas lantai, maka silakan dilakukan. Karena ini perbuatan bukan perbuatan yang zahir. Paham di sini ya? Jadi larangan hadis tadi ini jangan kalian sisi imam. Maka ini maksudnya perbuatan-perbuatan yang nampak. Adapun perbuatan yang enggak nampak, seperti tadi kita sebutkan perbuatan yang tidak terlalu nampak dilihat orang, kasat mata, yang itu kemudian termasuk niat juga, maka ini boleh berselisih beda ya dengan imam. Yang nampak itu misalnya imam sedang ruku, ya kan? Antum malah sujud misalnya. Nah, ini jelas. Ini perbuatan yang zahir nampak, ini jelas tidak boleh diselisihi. Baik, sampai sini sudah jelas permasalahan bahwasanya boleh beda niat makmum dengan apa? Imam. Misalnya berarti kita ambil contoh, misalnya seseorang belum sholat isya, tapi sudah masuk waktu subuh. Kemudian dia ke masjid, ternyata imam sedang sholat subuh, sedangkan dia belum sholat isya. Ya kan? Maka ketika itu dia harus mengerjakan dan meniatkan sholat isya, meskipun imam ketika itu niat sholat subuh. Terus bagaimana? Ya, kekurangannya maka dia nambah 2 rakaat lagi. Ya. Kekurangannya dia apa? Nambah 2 rakaat lagi. Maka ini boleh. Yang sepertinya apa? Seperti ini boleh. Paham di sini ya contohnya ya? Jadi ketika misalnya imam sedang sholat isya, antum belum sholat maghrib. Ya kan? Bukan yang ini ya. Jadi kalau bisa itu yang makmumnya itu rakaatnya lebih banyak. Kalau ini jelas boleh. Tapi kalau yang rakaatnya lebih dikit, ya ada pembahasannya nanti ya. Jadi intinya contohnya seperti itu ya. Jadi ini masih permasalahan apa? Bedanya niat antara makmum dengan imam, tentunya ini apa? Boleh. Kemudian poin yang pertama tentang permasalahan bedanya niatnya makmum dengan imam. Yang pertama adalah sholatul mutanafil khalfal munfarid. Sholatnya atau sholat sunnah di belakang orang yang sholat fardu. Sholat sunnah di belakang orang yang sholat atau di belakang imam yang sholat fardu. Jadi imamnya sholat fardu, sholat isya atau sholat maghrib misalnya. Kemudian dia datang malah meniatkan sholat sunnah. Jawabannya boleh atau tidak? Jawabannya boleh, asalkan dia sudah sholat isya. Jawabannya boleh. Seperti contoh hadis yang sudah sering kita bacakan tentang ketika seseorang di rumahnya dia sudah mengerjakan sholat maghrib misalnya. Kemudian antum datang ke sini, ternyata di sini masih mengerjakan sholat maghrib. Maka ketika itu yang antum lakukan adalah langsung gabung bersama imam dan niat sholat sunnah. Lah kok 3 rakaat ya? Iya 3 rakaat nggak masalah. Karena ittiba'an lil imam, mengikuti imam. Tapi ketika itu dia boleh untuk meniatkan dengan niat sholat sunnah. Bahkan ketika itu dia dianggap sholat sunnah, bukan sholat maghrib. Karena sholat maghribnya sudah dilakukan di rumah. Karena nggak boleh seorang sengaja sholat maghrib 2 kali, nggak boleh. Sholat itu hanya sekali. Sengaja orang menyengaja sholat maghrib 2 kali, misalnya, maka nggak boleh. Sebagaimana sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad dalam kitab Ushulus Sunnah, orang yang meyakini bahwasanya nggak boleh sholat di belakang pemimpin, pemimpin tahu pemimpin, umara, presiden atau ya yang punya jabatan. Barang siapa yang berkeyakinan bahwasanya nggak boleh sholat
di belakang pemimpin yang zalim. Dan dia berkeyakinan bahwasanya dia harus mengulangi lagi sholatnya di rumah. Ya. Maka apa kata Imam Ahmad? Dia tidak mendapatkan pahala Jumat. Ini sholat Jumat ya tentunya. Orang berkeyakinan bahwasanya tidak wajib sholat Jumat di belakang imam yang dia adalah imam yang zalim. Dan dia berkeyakinan bahwasanya wajib mengulangi lagi sholatnya di rumah. Maka justru dia nggak akan dapat pahala Jumat. Ya, dia nggak dapat pahala Jumat. Meskipun sholat Jumatnya sah, asalkan terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, tapi dia nggak akan mendapat pahala apa? Pahala Jumat. Dulu ya ikhwan, sholat yang di situ mengumpulkan semua manusia, itu yang menjadi imam adalah pemimpin mereka. Yang menjadi imam adalah presiden. Atau kalau tidak, ya gubernur-gubernur sesuai daerah. Atau camat-camat sesuai daerah. Itu dulu. Tapi sekarang, enggak. Karena apa? Pemimpin-pemimpin zaman sekarang, mereka nggak mau belajar agama. Ya, mereka nggak mau belajar agama. Saya nggak tahu kenapa. Sehingga mereka nggak pantas jadi imam. Kenapa? Ya karena mereka nggak paham agama, nggak paham Al-Quran. Ya. Padahal Rasulullah mengatakan, ya ummul qauma aqra'uhum. Yang menjadi imam itu adalah orang yang paling hafal dengan Al-Quran. Yang paling menguasai tajwid. Itu. Tapi itu dahulu ya. Tapi kalau sekarang sulit untuk dipraktekkan seperti ini. Ya, wallahu a'lam. Jadi jawabannya boleh. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, sholatul muftarid khalfal mutanaffil. Sholat wajib di belakang imam yang sholat sunnah. Sholat wajib di belakang imam yang sedang sholat sunnah. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Dia tetap mendapatkan sholat apa? Sholat jamaah. Karena begini ya kawan ya. Karena sayang kalau kita harus sholat sendirian. Kita misalnya masuk masjid ternyata telat. Imam udah selesai sholat semuanya. Orang-orang sedang sholat sunnah ba'diyah maghrib. Dan kita belum sholat maghrib. Maka nggak apa-apa kita ketuk pundaknya senggol pundaknya salah seorang yang sedang sholat sunnah. Menandakan bahwasanya kita ingin bermakmum bersama dia. Maka nggak apa-apa yang seperti ini. Dan dia akan mendapatkan sholat berjamaah. Ya kan? Meskipun imam sedang mengerjakan sholat sunnah. Tapi perlu diperhatikan di sini. Kalau seandainya orang-orang di masjid itu belum paham tentang masalah yang seperti ini, maka jangan dilakukan yang seperti itu. Kenapa? Karena itu akan justru mengganggu kekhusyuan orang yang sholat. Orang sedang sholat dia nggak tahu syariat seperti ini. Nggak tahu kalau bahwasanya boleh bermakmum. Ya kan, bersama orang yang sedang sholat sunnah, atau orang yang sedang sholat diketepuk supaya menjadi imam, ya kan? Maka dia nggak tahu syariat yang seperti ini karena nggak belajar misalnya. Maka kita nggak boleh ya kemudian nyenggol pundaknya orang itu maksa supaya jadi imam. Ini orang ngapain sih ini? Lagi sholat kok bisa tepuk lagi? Ini. Ya kan? Ketika rukuk diam aja. Allahu Akbar. Karena dia nggak mau menjadi imam, makanya sebenarnya jangan, nggak boleh, ya. Atau bahkan ketika kita yakin kalau kita tepuk pundaknya itu akan mengganggu kekhusyuan dia, maka ini nggak boleh, lebih baik ditinggalkan. Udah sholat sendiri saja, ya kan? Makanya jangan telat. Baik. Kemudian poin yang ketiga tentang masalah ikhtilafun niyah tadi, perbedaan niat antara imam dengan makmum. Poin yang ketiga adalah sholatul muftarid khalfaman yusalli fardun akhar. Sholat wajib di belakang imam yang sholat wajib lain. Gimana ya bahasanya? Gimana ya, kan? Jadi kita mau sholat wajib di belakang imam yang sholat wajib, tapi sholatnya beda dengan kita. Kita mau sholat maghrib, ya kan? Tapi ternyata imamnya sedang sholat isya. Nah, seperti ini maksudnya. Ini ada 3 keadaan. Saya ulangi. Sholat wajib di belakang imam yang sholat wajib yang berbeda. Sholat wajib yang lainnya. Ya. Maka ini ada 3 keadaan. Yang pertama, ini ilmu semua ya kondisinya. Ya. Yang pertama, an yakuna adadu raka'atil fardhain atau fardhain muttafiqan. Kedua,
jumlah dua sholat fardu yang berbeda, atau jumlah rakaat, jumlah rakaat sholat fardu, jumlah rakaat dua sholat fardu yang berbeda tadi, itu sama. Jumlah rakaatnya itu sama. Seperti misalnya seorang mengqadha sholat zuhur di belakang orang yang sedang mengerjakan sholat asar. Paham di sini? Sholatnya beda, tapi rakaatnya jumlahnya sama. Jumlah rakaatnya sama. Maka ini jelas para ulama membolehkan yang seperti ini. Ya, para ulama membolehkan yang seperti ini. Kita imam sedang sholat asar, kita belum sholat zuhur, maka kita masuk ke masjid, kita mengerjakan sholat zuhur. Niatnya sholat zuhur, meskipun imam sedang sholat asar. Ini boleh. Jelas ya. Jadi jumlah rakaatnya sama. Kondisi yang kedua, yang pertama jumlah rakaatnya sama, maka boleh. Kondisi yang kedua, an yakuna adad rakaati fardil ma'mum aksara minal imam. Jumlah rakaatnya makmum lebih banyak dari jumlah rakaatnya imam. Misalnya seorang mengqadha sholat zuhur, ya kan? Di belakang imam yang sedang mengerjakan sholat, misalnya maghrib atau sholat subuh, ya seperti ini. Maka ini juga boleh. Yang seperti ini juga apa? Boleh, seperti kondisi yang pertama. Cuman dia harus menyempurnakan ketika imam mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat dan dia sedang mengqadha sholat zuhur, tentunya dia kurang 1, maka dia menyempurnakan. Ini kondisi yang seperti ini boleh tentunya. Sama seperti yang pertama. Yang pertama jumlah rakaatnya sama, jelas boleh. Yang kedua jumlah rakaatnya beda tapi jumlahnya makmum itu lebih banyak, maka ini boleh. Yang ketiga ini yang jadi khilaf, ya. Dan khilafnya ini masyhur di kalangan para ulama dari dulu sampai sekarang. Adalah jumlah rakaat makmum lebih sedikit daripada jumlah rakaatnya imam. Saya ulangi. Jumlah rakaatnya makmum lebih sedikit dari jumlah rakaatnya apa? Imam. Seperti orang yang mengerjakan sholat subuh. Dia lupa, nggak bangun. Bangun-bangun, sudah adzan zuhur. Maka dia ke masjid. Ya kan? Dia harus, maka dia ketika itu mengerjakan sholat subuh terlebih dahulu. Di belakang imam yang mengerjakan sholat zuhur. Berarti sholat subuhnya lebih sedikit rakaatnya daripada sholat zuhur yang dikerjakan oleh imam ketika itu. Boleh atau tidak di sini? Ya tadi kita sebutkan di sini ada beda pendapat, tapi Allahu taala alam pendapat yang kuat adalah yang mengatakan bahwasanya yang seperti ini adalah boleh. Dan ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i mereka mengatakan boleh yang seperti ini. Demikian juga inilah adalah yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, mengatakan bahwasanya yang seperti ini juga apa? Boleh. Terus bagaimana caranya? Misalnya seorang sedang sholat subuh di belakang imam yang mengerjakan sholat zuhur. Maka ketika sudah dapat 2 rakaat, ya kan? Yang harus kita lakukan yang pertama, boleh kita untuk memutus, ya, boleh bagi kita untuk meniatkan untuk menyelisih imam ketika itu. Dalam artian dia langsung salam. Ketika imam nambah 2 rakaat lagi karena salat zuhur kan, dan dia sudah 2 rakaat karena salat subuh, maka cukup di situ, nggak boleh dia berdiri lagi. Ya kan? Maka ketika itu yang pertama boleh bagi dia untuk apa? Langsung salam. Tapi ini kurang afdol atau tidak afdol yang seperti ini. Sebagaimana dikatakan dalam mazhab Syafi'i, yang lebih utama adalah dia menunggu imam. Ya, ketika dia sudah sholat 2 rakaat subuh, ya kan, imam nambah 2 rakaat lagi karena dia sholat zuhur, dia makmumnya ini duduk diam, baca langsung at-tahiyat akhir, langsung dibaca ketika itu. Jadi dia nunggu imam dalam keadaan tahiyat akhir sudah selesai dibaca, tahiyat akhir sudah selesai dibaca, dan dia nunggu imam di situ sambil memperbanyak doa, ya kan. Nah, ketika imam duduk, ya kan, di tahiyat terakhir dia membaca, kemudian imam salam, nah baru dia ikut salam yang seperti ini, ya kan.
Ini yang seperti ini lebih afdol. Jadi oleh karenanya lebih baik seorang duduk nunggu imam salam daripada dia harus salam terlebih dahulu, ya. Allahu taala a'lam bissawab. Sudah adzan ya, ikhwan? Sudah tadi ya. Silakan adzan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhal adzan.